Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yang pertama ada Agam Dwi Hastri Pamungkas dengan NIM 18070-10007. Dan yang kedua ada saya sendiri Nadia Ulfa dengan NIM 18070-113. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materinya ya. Apa pelatihan dan pengembangan SDM itu? Menurut Sikula, tahun 1976, pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan terproses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Sedangkan pengembangan yaitu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Yang selanjutnya ada tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM menurut Sikula tahun 1976, yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah pelatihan dan pengembangan selain diberikan kepada tenaga kerja baru, sebagaimana telah disinggung di atas, diberikan juga kepada tenaga kerja yang sudah lama bekerja di perusahaan. Pelatihan dapat meningkatkan taraf prestasi tenaga kerja pada jabatannya sekarang. Yang kedua, ada meningkatkan mutu. Maksudnya adalah pelatihan dan pengembangan yang tepat tidak saja meningkatkan kualitas dari keluaran, tetapi juga meningkatkan kualitas atau mutu dari keluaran. Tenaga kerja yang berpengetahuan dan berketerampilan baik hanya akan membuat sedikit kesalahan dan cermat dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, ada meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Maksudnya adalah pelatihan dan pengembangan yang tepat dapat membantu perusahaan untuk memenuhi keperluannya akan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat, ada meningkatkan semangat kerja. Maksudnya adalah iklim dan suasana organisasi pada umumnya menjadi lebih baik jika perusahaan mempunyai program pelatihan yang tepat. Suatu rangkaian reaksi positif dapat dihasilkan dari program pelatihan perusahaan yang direncanakan dengan baik. Yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Maksudnya adalah para tenaga kerja, terutama para manajernya, memandang kemungkinan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai bagian dari imbalan jasa atau compensation dari perusahaan terhadap mereka. Yang keenam, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Maksudnya adalah pelatihan yang tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan di perusahaan dan dapat menimbulkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sikap mental yang lebih stabil. Yang ketujuh yaitu menghindari keusangan. Maksudnya, usaha, pelatihan, dan pengembangan diperlukan secara terus-menerus supaya para tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang kerja mereka masing-masing. Ini berlaku baik untuk tenaga kerja pekerja atau non-manajerial maupun untuk tenaga kerja manajerial. Dan yang terakhir ada menunjang pertumbuhan pribadi. Maksudnya yaitu pelatihan dan pengembangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga menguntungkan tenaga kerja sendiri. Selanjutnya ada beberapa tahap dalam menyusun pelatihan atau pengembangan, yaitu tahap pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan atau studi pekerjaan atau job study. Tahap yang kedua, penetapan sasaran pelatihan atau pengembangan. Tahap yang ketiga, penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Tahap yang keempat, penetapan metode pelatihan atau penyajiannya. Tahap yang kelima, percobaan dan revisi. Tahap yang keenam, implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, manfaat pelatihan atau pengembangan SDM bagi organisasi yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, kecermatan melaksanakan tugas,
kerjasama antara berbagai satuan kerja. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, ada penyelesaian konflik secara fungsional. Selanjutnya, manfaat pelatihan atau pengembangan SDM bagi karyawan. Yang pertama ada membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan masalah. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang kelima, peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres dan konflik. Yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai. Yang ketujuh, meningkatnya kepuasan kerja. Yang kedelapan, semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang kesembilan, makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Oke, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agam Dwi Hastri Pamungkas. Oke, saya Agam Dwi Hastri Pamungkas. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Radio Ulfa. Oke, selanjutnya program pelatihan dapat disusun untuk para tenaga kerja yang baru diterima, dapat juga disusun untuk para tenaga kerja yang telah lama bekerja dalam perusahaan. Di satu pihak, haruslah diketahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap apa saja yang diperlukan oleh pekerjaan. Di lain pihak, harus kita ketahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa saja yang telah dimiliki oleh tenaga kerja, baik tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang lama yang telah bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, perlu dilaksanakan dua kegiatan utama, yaitu melaksanakan studi pekerjaan atau job study dan mengadakan asesmen dari tenaga kerja. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan atau training needs pada umumnya diketahui berdasarkan permintaan dari para line manager, berdasarkan untuk kerja yang kurang memuaskan dari para bawahan mereka, mengusulkan agar bawahan mereka dilatih untuk pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kebutuhan pelatihan juga dapat ditentukan oleh bagian atau divisi sumber daya manusia untuk mereka yang dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan baru. Sebelum dipromosikan atau dipindahkan ke tenaga kerja, harus dilatih terlebih dahulu agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk jabatan barunya. Selanjutnya, terdapat 3 aspek menurut Major 1962 dalam merumuskan sasaran subjek pembahasan atau pelatihan dengan baik, yaitu yang pertama, ada uraian tentang situasi yang diberikan atau given what. Yang kedua, ada uraian tentang apa yang harus dilakukan, doesn't what. Yang ketiga, ada uraian tentang bagaimana baiknya trying dilaksanakan atau who will. Ada beberapa sasaran khusus yang ditimbulkan melalui latihan, yaitu yang pertama, sasaran kognitif. Sasaran yang menggambarkan perilaku kognitif. Perilaku kognitif ialah mampu mengenal, membedakan, mampu menilai, dan menganalisis. Yang kedua, sasaran afektif. Sasaran afektif merupakan perilaku yang berhubungan dengan perasaan dan sikap. Misalnya, setiap kali membaca kembali dan membahas dengan teman selesai menerima pelajaran. Yang ketiga, psikomotor. Meliputi perilaku gerak. Contohnya adalah kita saling mengetik atau sedang mengetik. Selanjutnya, penentuan sasaran. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai
dapat bersifat teknikal dan dapat pula menyangkut keperilakuan. Selanjutnya, bagi penyelenggara PP, gunanya mengetahui sasaran tersebut ialah yang pertama, sebagai tolak ukur kelak berhasil tidaknya program PP. Yang kedua, sebagai bahan dalam usaha menentukan langkah selanjutnya seperti program dan metode pelatihan yang telah digunakan. Selanjutnya, terdapat 3 pihak yang turut terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan dalam pelatihan. Yang pertama, satuan organisasi yang mengelola SDM. Yang kedua, para manajer berbagi satuan kerja. Yang ketiga, para pegawai yang bersangkutan. Tujuan dari training atau need analysis atau TNA yaitu yang pertama, untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, merupakan alat untuk mengidentifikasikan kesenjangan antara kinerja yang ada saat ini dengan kinerja standar atau yang diharapkan untuk dilakukan karyawan. Yang ketiga, memastikan bahwa training memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang keempat, memastikan bahwa para peserta pelatihan adalah orang-orang yang tepat. Yang kelima, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama training sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisyabil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.